Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Yadit. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Nah, selamat datang di sekolah menengah pertama. Pak Yadit doakan supaya semangat belajar anak-anak lebih meningkat lagi daripada di waktu SD kemarin. Nah, pada video kali ini Pak Yadit akan mulai membahas bab bilangan bulat, yaitu bagian pertama. Tentang apa? Tentang membandingkan bilangan bulat. So, siapkan alat tulis anak-anak, mari kita mulai pembahasannya. Ya, anak-anak. Nah, untuk video bagian pertama ini, selama menonton video pembelajaran, nantinya anak-anak diharapkan yang pertama mampu dalam hal memahami konsep bilangan bulat, lalu yang kedua mampu membandingkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, namun sebelum anak-anak ataupun kita bahas bersama terkait dengan dua konsep itu, penting bagi anak-anak untuk memahami dulu ya. Nah, jadi bilangan bulat itu apa sih maksudnya dan bagaimana sih konsepnya gitu ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan satu benda, ya bisa dicermati di layar kalian masing-masing. Ada benda yang kita kenal istilahnya dengan nama termometer atau alat pengukur suhu. Ya, bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan atau mengukur suhu badan, ya, suhu badan manusia, badan hewan gitu ya, ataupun suhu benda yang mati lainnya. Nah, dalam termometer itu sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa bilangan anak-anak sekalian ya. Bilangannya ini disusun tidak sembarangan anak-anak, jadi ada aturannya. Ya, bisa dilihat bahwa dalam termometer itu ada bilangan yang letaknya di atas 0, ya ini bilangannya pertama ya. Kemudian ada bilangan 0-nya dan ada bilangan yang letaknya di bawah 0. Nah, gitu ya. Jadi terlihat bahwa mungkin Bapak bisa ambil contoh ya, beberapa suhu yang ditunjukkan dalam termometer itu sendiri. Misalkan ada suhu 36 derajat Celcius, ada suhu 0 derajat Celcius, ada suhu negatif 7 derajat Celcius. Nah, lebih tepatnya lagi, ini bisa kita artikan bahwa 36 derajat Celcius itu sebagai suhu yang ya 36 derajat di atas 0 anak-anak. Nah, boleh dikenal seperti itu. Kemudian kalau 0 derajat Celcius ya boleh disebut saja dengan 0 gitu ya. 0 derajat gitu boleh dibilang. Kemudian kalau negatif 7 derajat Celcius artinya apa? Ya 7 derajat di bawah 0 anak-anak. Ya di bawah 0. Nah, kemudian kalau kita hubungkan ya dengan konsep ya, inilah merupakan penerapan atau aplikasi ya. Aplikasi dari materi kita hari ini, yaitu bilangan bulat ya, bilangan bulat. Oke, supaya nanti lebih jelas terkait dengan konsepnya, anak-anak silahkan dicermati. Selanjutnya kita akan bahas bersama terkait dengan atau pengertian dari bilangan bulat itu sendiri ya. Bilangan bulat itu adalah suatu bilangan ya yang terdiri dari bilangan bulat negatif anak-anak ya. Udah ada bilangan bulat 0, ada bilangan bulat positif. Nah, bagian-bagiannya seperti apa? Nah, bisa kita ilustrasikan anak-anak dalam hal ini berupa garis bilangan namanya. Ya, dalam garis bilangan itu ya pada gambar dilihat bahwa ini ya minus 5, minus 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kita sebut ya dari tengah-tengah kita bekerja anak-anak. Ini kita kenal istilahnya dengan bilangan bulat 0 atau 0 saja boleh. Kemudian di sebelah kanan 0 ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Ini kita kenal dengan namanya bilangan bulat ya, positif ya, bulat positif. Dengan kata lain ya, boleh dia dalam hal ini disimbolkan seperti ini ya, ada positif 1, positif 3, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bilangan positifnya pasti selalu letaknya di sebelah kanan dari bilangan bulat 0 gitu ya. Atau kalau di termometer itu ada di sebelah atasnya. Kemudian kalau di sebelah kiri dari 0
Ya, sebelah kirinya kita mengenal istilahnya dengan bilangan bulat negatif anak-anak. Ya. Bulat negatif dengan simbol yang lebih jelas. Di sini ada tanda minusnya atau tanda stripnya. Ini artinya tanda negatif anak-anak. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kemudian inilah aturan-aturan dari bilangan bulat itu sendiri ya. Nah, berikutnya anak-anak, ya ada timbul suatu pertanyaan anak-anak. Kalau misalkan kita lihat pada garis bilangan itu ya ada bilangan yang disusun, lalu bagaimanakah hubungannya ataupun kita bisa cari di sini manakah lebih besar nilainya ya antara 1 gitu ya, ada pertanyaan di sini 1 dan negatif 2 ya. Kalau misalkan seperti itu dia gambar garis bilangannya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini ya anak-anak harus mampu atau paham dengan sifat bilangan bulat anak-anak. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya adalah semakin ke kanan letak suatu bilangan anak-anak, maka nilainya akan semakin besar. Nah, jadi nanggap satu bilangan, kalau misalkan dia ke kanan, ya kanan dia makin besar. Kalau ke kiri, gitu ya, Bapak pakai tinta biru saja ya, ke kiri bisa dicermati di nomor 2 ya, ke kiri letaknya suatu bilangan itu ya. Nah, itu akan nilainya semakin kecil. Ke kiri berarti makin kecil. Tidak peduli dia itu positif atau negatif, yang jelas kalau posisinya ada di sebelah kirinya, pasti itu lebih kecil. Kalau posisinya ada di sebelah kanannya, ya dari dua bilangan yang kamu bandingkan itu, pasti nilainya lebih besar gitu ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itulah di sini akan timbul nanti simbol ya, kalau lebih ada namanya lebih dari, ada kurang dari. Kalau lebih kecil atau di sini kurang dari, dia simbolnya seperti ini anak-anak ya. Nah, kemudian kalau lebih dari, simbolnya seperti apa? Seperti ini anak-anak. Nah, itu dia menunjukkan lebih besar atau lebih dari. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab soal tadi ya pada kegiatan Ayo Menalar itu, hubungan yang tepat ataupun tanda yang tepat, apakah lebih kecil atau kurang dari, apakah lebih besar atau lebih dari, gitu yang harus kita tentukan anak-anak, atau harus kita putuskan bersama. Nah, caranya bagaimana? Kita perhatikan saja di garis bilangan anak-anak. Nah, mungkin di sini bisa dicermati, Bapak gambar di sini anggaplah sebagai dari 0 dulu ya. Ini bilangan bulat 0, di sebelah kanannya ada bilangan bulat positif ya, 1, misalkan 2, kemudian di sebelah kirinya ada bilangan bulat negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan anak-anak dari bilangan 1 dan bilangan negatif 2. Nah, ingat baik-baik ini konsep sifat bilangannya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, berarti hubungan yang tepat bahwa ya negatif 2 atau mungkin Bapak juga tuliskan seperti ini saja ya, negatif 2 dengan 1. Tanda yang tepat adalah ya jelas di sini negatif 2 kurang ya. Kurang dari. Nah, ini lebih besar ya. Atau lebih di sini kecil, berarti tanda yang tepat adalah tanda kurang dari anak-anak ya. Nah, jadi itu tolong dipahami baik-baik. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita berlatih bersama ya. Kita mencoba konsep yang sudah kita dapatkan di atas ini ya pada soal gitu ya. Nah, kita perhatikan bersama anak-anak untuk soal nomor 1 ya, kita punya 124 gitu ya dengan 89. Nah, jadi anak-anak diminta untuk menentukan tanda yang tepat, apakah kurang dari ataukah lebih dari, untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Yang pertama ya dulu ya, ada 124 dengan 89. Nah, ini terlihat jelas bahwa ini kan ratusan anak-anak ya. Ratusan, ini puluhan. Nah, puluhan. Oke, berarti kalau kita bandingkan ratusan dan puluhan, pastilah ratusan lebih dari gitu ya. Lebih dari puluhan. Tidak mungkin kurang darinya. Nah, itu cukup simpel ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya
ada di sini kalau kita lihat, ini sebenarnya kan angka masing-masing bilangannya berupa ribuan gitu ya. Ada 4 angka yang disusun masing-masing, atau 4 digit boleh bilang seperti itu. Nah, tapi kita tidak bisa menentukan nih, kira-kira yang manakah lebih dari Pak, atau yang manakah kurang dari Pak. Nah, untuk menentukannya, anak-anak harus memperhatikan bilangannya dulu. Ya, saran Bapak, bandingkanlah dari bilangan paling depan anak-anak. Karena kebetulan di sini bilangannya 4 digit, berarti dia angkanya angka atau bilangan ribuan gitu ya. Yang pertama, perhatikan dari bilangan paling depan atau angka paling depan. Itu kan ribuannya 2000, ini juga 2000 ya. Nah, ini kan sama nih. Nah, kalau sama, dia tidak bisa kita bandingkan atau tidak bisa kita ambil kesimpulan siapakah kurang dari atau siapakah lebih dari. Nah, oleh karena itu kita bergerak ke bilangan ratusannya ya. Jadi ini 2000, ini juga sama 2000 kan tadi ya. Nah, sekarang ini kita lihat angka ratusannya sama-sama juga ya, 400. Nah, ini juga 400 Pak. Oke, karena tidak bisa, ini juga sama, tidak bisa kita tarik kesimpulan kan. Nah, selanjutnya apa? Lihatlah angka puluhannya sekarang anak-anak. Nah, ini kita lihat ada 70 dan ada 50. Nah, kalau seperti ini terlihat jelas bahwa 70 pasti lebih dari 50. Atau tanda yang tepat adalah ini ya, tanda lebih dari. Tanda lebih dari inilah yang bisa kita ambil sebagai solusi atau sebagai jawaban untuk soal nomor 2 itu anak-anak. Nah, jadi itu caranya ya, kalau misalkan anak-anak ketemu bilangan yang cukup besar. Jadi bandingkan dulu dari bilangan yang paling depan. Berikutnya nomor 3, negatif 100 dengan 0. Nah, untuk soal ini anak-anak, perhatikan sifat bilangan bulat itu sendiri. Ya, kita letakkan bilangan bulatnya ini pada garis bilangan dan perhatikan, kalau semakin ke kiri, dia nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, anggap ini sebagai 0. Kemudian karena sangat jauh ya, mungkin Bapak misalkan saja di sini ya, ini negatif 100 anak-anak. Nah, ini kan letaknya di sebelah kirinya. Di sebelah kiri, ini kanannya kan. Nah, berarti kalau semakin ke kiri kan semakin kecil ya. Ya, semakin kecil, ini semakin besar. Oke, berarti ini tanda yang tepat adalah kurang dari ya, meskipun dia angkanya sangat 100 itu sangat besar ya, lebih besar dari 0, tetapi ada simbol negatif. Berapapun bilangannya, ketika dia negatif dibandingkan dengan 0 atau dibandingkan dengan positif, pasti tandanya kurang dari. Itu anak-anak ya, paham ya. Nah, kemudian untuk soal terakhir nomor 4, negatif 249 dengan negatif 149. Nah, untuk bilangan yang sama-sama bernilai negatif, anak-anak ya, perhatikan untuk posisinya di garis bilangan itu juga ya, terlihat bahwa misalkan seperti ini nih, ini Bapak ambil sebagai minus 149. Nah, ini juga minus 249. Nah, perhatikan bahwa letaknya dan nilainya ya. Ya, jadi dia kenapa? Karena dia letaknya di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri dari negatif 149 kan. Ini di kanannya, berarti dia lebih dari atau besar ya. Berarti tanda yang tepat adalah apa? Juga sama, tanda kurang dari gitu anak-anak ya. Nah, sekarang giliran anak-anak ya. Silahkan coba soal berikut ini, ya nanti kalau misalkan sudah ketemu jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke anak-anak, itulah video pembahasan tentang membandingkan bilangan bulat. Untuk video selanjutnya, Pak Yadit akan membahas bagian kedua, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. So, nantikan penayangannya ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.